Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi yang indah ini. Untuk itu lebih dahulu kita akan berdoa. Allah yang senantiasa memedulikan hamba-hambamu, yang menyertai kami, bahkan memberkati kami. Pada pagi ini Tuhan, kami bersyukur, terima kasih akan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Dan pada pagi ini kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai bekal kami dalam melangkahkan kami di pagi aktivitas kami. Memberkati kami semuanya, baik kami yang mendengar maupun juga hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kuat melekat. Kuat melekat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika saya mengatakan kuat melekat, apa yang terjadi di dalam pemikiran saudara-saudara? Kuat melekat. Dan kita akan membahas masalah lem. Lem kita ketahui berbagai jenis dan juga berbagai kualitas, dan salah satunya adalah lem yang kuat melekat. Dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, di dalam perjalanan iman kita, janji-janji Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab adalah janji seperti lem yang kuat dan melekat dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan tidak bisa dibatalkan. Janji Tuhan tidak bisa orang akan mengubahnya. Dan janji Tuhan, di dalam janji-janji tersebut, di sana terlihat kasih setia Tuhan atas umat-umatnya. Jadi, janji-janji Tuhan ini kuat melekat di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Mazmur pasal ke-12 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kualitas dari janji Allah itu. Yaitu apa? Seperti emas, seperti perak yang teruji, yang menjadi murni karena proses peleburan di tanah. Namun kadang-kadang kita merasakan ataupun juga menuntut janji Tuhan ini. Kenapa enggak ada? Kenapa tidak terrealisasi janji Tuhan? Kenapa janji tersebut sepertinya tidak ada dalam kehidupan saya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering menuntut janji tersebut. Namun kita sering ketika menuntut janji tersebut,
kita ini melangkah melebihi batas atau melintas dari janji-janji tersebut. Atau bahkan sepertinya janji-janji ketika kita mau merealisasi janji tersebut, maka kita melakukan hal yang pintas, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abraham ketika dia menerima janji Tuhan akan anak keturunannya. Dia mengambil jalan pintas untuk mengambil Hagar untuk sebagai alat atau sarana untuk mendapatkan keturunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada janji di dalam Alkitab yang merupakan puncak dari janji Tuhan dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Yaitu apa? Janji akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Nanti bisa dibaca di rumah, ataupun juga ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang janji Tuhan akan kedatangannya yang kedua kali untuk memberikan kepada kita umat-umat Tuhan, yaitu kehidupan kekal sesuai dengan rencana keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Namun demikian, dengan berlalunya waktu, banyak orang yang mengejek, mengolok-olok, kapan Yesus datang kedua kali? Kapan ada kiamat? Mari kita buka di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga dan keempat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejaan-ejaannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Inilah pengejek-pengejek tersebut. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu manusia, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan tentang janji kedatangan Tuhan yang kedua kali jelas akan direalisasi. Janji Tuhan akan ditepati. Itulah sebabnya pada pagi hari ini ada sebuah alasan kenapa Tuhan belum datang pada hari ini. Kita baca dalam 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena itu ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya mereka semua orang berbalik dan bertobat. Inilah alasan kenapa Tuhan belum datang yang kedua kali pada hari ini. Supaya apa? Supaya banyak orang-orang yang bertobat,
masih ada kesempatan bagi kita untuk datang bertobat dalam menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah biarkan janji Tuhan ini kuat melekat dalam kehidupan kita, dalam perjalanan iman kita. Janji Tuhan, janji kemurahan, janji keselamatan yang Tuhan siapkan kepada kita ketika Yesus datang yang kedua kali. Biarlah pada pagi ini kita didapati setia. Kita didapati tetap berfokus memandang kepada Tuhan Yesus. Agar suatu kali ketika Yesus datang kedua kali, kita pun boleh disiapkan untuk menerima kehidupan kekal sesuai dengan janjinya, yaitu kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Selamat pagi, salam damai sejahtera, dan Tuhan memberkati. Amin.